Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabil Mustafa balligh maqasidana wa yaghfir lana Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Keluarga besar almarhum Dekson ya? Nah? Reksi Dekson bin Azwar, khususnya mantan istri yang tercinta Ibu siapa istrinya namanya? Ibu Satya. Benar. Ibu Satyawati beserta anak-anaknya dan seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesehatan lahir dan batin, diberikan panjang umur, anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang saya muliakan Bapak Haji Amil Ahyaruddin, Bapak RW Yahman, Bapak RT yang hadir, mobil khusus Bang Rojali selaku daripada pihak keluarga serta keluarga dan seluruh para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini semuanya membawa berkah, membawa rahmat, membawa kecintaan di antara kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala karunia-Nya dan segala nikmat-Nya dan segala hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih menjadi orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah alias menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya iman kita masih bersemayam di dalam dada. Artinya kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal-amal saleh. Innal ladzina amanu amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman disertai dengan amal-amal soleh, mereka itulah kelompok daripada orang-orang yang memiliki banyak kebaikan demi kebaikan yang tiada henti-hentinya atas pemberian Allah Subhanahu wa
Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Bang Rexy Nixon, namanya kayak orang Belanda ya. Iya kayak nama orang Belanda. Rexy ya? Iya Rexy Nixon. Kayak nama orang Belanda. Jadi dia meninggal udah hari keberapa ini? Ini udah haul yang kedua tahun. Jadi inilah ajaran daripada ajaran Nahdliyin Nahdlatul Ulama, bahwa ada acara istilahnya 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari sampai setahun. Jadi kalau sudah 1000 tahun tuh itu haul namanya. Nyeribu ya nyeribu. Hah? Iya maksudnya kalau sudah melewati 100 hari masuk kepada haul. Memperingati haul ini penting adanya dalam rangka jangan pernah melupakan orang yang sudah pulang ke alam kubur. Berarti orang-orang yang udah enggak lagi tahlil alias membid'ahkan tahlil, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan haul. Ini orang kagak punya pikiran, betul enggak? Dia sudah sombong, dia sudah merasa cukup kalau gua mati nih amal gua pasti banyak. Ini pemikiran sempit saudara-saudara. Jangan pula orang model kayak kita orang awam. Wali aja dibikin haul, ada haul Syekh Abdul Qadir ya enggak? Ada haul Sunan Gunung Jati, haul Sunan Kalijaga dan haul para ulama-ulama yang tentu kita yakin para aulia Allah udah dijamin pastinya masuk ke dalam surga. Jadi untuk acara haul bapak-bapak dan saudara-saudara ini bagi keluarga adalah menambah kecintaan kepada almarhum atau almarhumah. Yang kedua, mengingatkan kita dan kepada anak-anak kita. Seakan-akan kita berkata, ini loh nak, hari kedua tahun kedua atas wafat ayahmu. Nah sebagai ibu ceritakan tuh tentang kebaikan suami, tentang kebaikan ayahnya anak-anak kita. Dulu waktu hidupnya ayahmu nggak pernah ketinggalan ngikut ngaji. Amin. Dulu waktu hidupnya ayahmu ketika sholat Jumat orang-orang jam 12 baru nyampe, ayahmu jam 10 udah nyampe di masjid. Bahkan dari jam 8 udah nyampe. Emang bapak, bagaimana itu bapak hebat amat sih bapak, baru merbot. Ya kan zaman dulu orang kalau ke masjid kagak nungguin Bilal azan kan, jam 11 udah kumpul semua. Sekarang pas azan baru pada nyampe. Yang lebih badung lagi pas udah qomat Jumat baru datang. Padahal rumahnya di samping mas. Aduh tidur kali mah. Bininya lupa bangunin. Kita ceritakan tuh kebaikan-kebaikan daripada orang tua kita atau suami kita kepada anak-anak. Jangan diceritain lagi kejelekannya, jangan. Kalau diceritain lagi kejelekannya bagi orang-orang yang sudah mati akan menambah sumpah serapah. Betul nggak? Jadi ditutup habis tuh, ditutup rapat-rapat keburukannya, kejelekannya, hal-hal yang tidak bagus. Yang diceritain kebagusan demi kebagus. Kenapa demikian para jamaah? Sebab kalau dibuka lagi boroknya, dibuka lagi aibnya akan menambah siksa di alam kubur. Kenapa demikian? Sebab dimanapun adanya itu Rasul mengajarkan, ulama mengajarkan apabila engkau selesai menyolatkan jenazah, salah satu ada yang berkata, ayyuhal hadirun kaifa tashhaduna hadzal maitil khair. Begitu kan ya? Begitu enggak? Padahal yang mati belum tentu khair itu. Tapi memang harusnya kita bilang baik. Apa maknanya? Hai para jamaah semua yang hadir yang telah menyolatkan jenazah, apakah kalian menyaksikan bahwa si fulan ini waktu hidupnya baik? Kita nyautnya apa? Baik. Semata-mata kita tahu brengsek. Kalau minjam duit, pinjam domnya dong tetap. Pembayarnya ngajakin berantem. Kita tahu mana itu, tetap aja kita harus bilang baik. Begitu. Itu mah Ustaz bohong, bukan bohong. Menutup aib, menutup kejelekan si mai. Boleh nggak? Wajib ditutup. Makanya haram bagi orang yang datang bertakziah udah beres ngelihat muka si mayit, dia tahu nih memang orang brengsek.
Pas dibuka mulutnya mengok, melek. Kalau udah lihat begitu diam-diam, dia berbisik sama temannya kongkok. Habis diceritain tuh, saya pas gue buka penutup mukanya hitam, melek, mengok. Kata temennya, pantas dia mah waktu hidupnya mulutnya kayak mulut setan. Udah mati padahal, boleh nggak diomongin? Jangan. Sekalipun kita lihat jenazah, pas kita singkap tuh mukanya, daripada penutup mukanya, kita lihat hal yang kurang bagus, kita bilangin sama teman, Masya Allah, gua kagak sangka tuh bocah sembahyang mau-maunya mabok doyan, matinya cakep bener gitu. Matinya cakep. Jadi doa buat dia, betul kagak? Sebab nanti kita bakal ngalamin. Kita kagak tahu nih. Yang kita lagi duduk sekarang, yang malam Kamis rajin ngaji, sholat Jumat rajin, arisan hajatan bayarnya bener, pokoknya beres dah lah. Nyenangin tetangga, nyenangin bini, itu belum tentu juga kita mati muka kita bagus, betul nggak? Ada yang tahu gak nih? Gue mah pokoknya kalau mati, gue mah aja sini. Belum tentu, belum ketahuan, betul nggak? Belum ketahuan. Inilah luhurnya, mulianya, agungnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kalau yang mati saja aibnya wajib ditutup, apalagi yang ini. Termasuk nih aib juga nih, tukang kredit punya apa namanya langganan yang kalau ngutang kagak ngerti, diungkat-ungkat pakaian tukang kredit, bayarnya mah asal ditagih, assalamualaikum, bilangin mah kagak ada, bilangin babak kondangan. Anaknya jujur, Pak, Bang, katanya emak pergi. Katanya emak Bang, katanya emak kondangan. Padahal emak ada di dalam. Walaupun yang begini sekalipun, tetap aja ketika kita pindah lagi ke tempat lain, itu teman tetangganya nanyain si anu bagaimana bayarnya. Udah sekarang mau cakep dah bayarnya. Gue baru assalamualaikum udah dikeluarin duit sama dia. Alhamdulillah. Artinya itu omongan doa, omongan menjadi doa, omongan baik menjadi doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, betapa orang yang sudah mati itu jangan pernah salah satu waktu pun kita lupakan. Pak Ustadz nih, kata bininya Bang Dekson, saya sewaktu-waktu ingat dia terus. Bagaimana Pak Ustadz? Gampang, setiap kali ingat Al-Fatihah baca alhamdulillah habis. Mau tidur ingat lagi Al-Fatihah, begitu aja. Jangan kayak kebiasaan orang dulu, habis beres dimandiin, anak cucu mantu cuci muka. Apa tujuannya? Supaya lupa. Nah, yang mati emaknya disuruh lupain. Tuh sama nenek-nenek zaman dulu yang kagak pernah ngaji. Iya kan begitu, sama cipta juga. Iya, mukanya suruh. Jangan, buat apa? Nggak ada gunanya. Yang disuruh ngambil air wudhu, ngikut nyolatin. Lu ngapa? Nyuci muka suruh ngelupain. Kalau saya yang jadi babanya begitu, gua hidup lagi, gua bangun lagi. Apa lu kata? Lu ngelupain gua, enak aja lu, gua cekik sama gua lu. Jangan, nggak boleh, hilangin tuh begitu. Sedetik pun orang yang sudah mati jangan pernah dilupai. Habis Ustaz ingat terus, emang apa? Orang emak kita, betul nggak? Emang apa orang suami, bini, anak, besan, mantu, ingatlah terus, pasti ingat, betul kagak? Habis kayaknya nggak bisa tidur, setiap ingat gampang Al-Fatihah, nyampe ke sono, ingat lagi Al-Fatihah, masih ingat juga, datang ke kuburannya. Apa sih lu udah Al-Fatihah? Udah bacain Yasin di sana, bacain Yasin. Artinya kalau kita ingat lagi sama yang sudah mati, berarti cinta terus bersambung. Amin. Benar Pak. Kalau orang sesudah mati sudah tidak ada lagi hubungan batin, artinya nggak ada gunanya tahlil, betul nggak? Nggak ada gunanya nyembayangin, kagak ada gunanya ziarah kubur. Orang udah putus semua. Ternyata nggak putus, terus bersambung sampai hari kiamat.
Inilah hikmah daripada haul yang diselenggarakan oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi yang punya acara haul nih Nahdlatul Ulama. Wahabi nggak punya. Dia apa baik harap bid'ah dolalah. Padahal Wahabi otaknya sempit, pikirannya picik. Dia mengatakan bid'ah, semua bid'ah. Lah dia punya HP, HP itu bid'ah di zaman Nabi. Nabi kagak punya HP. Rumahnya gedong. Ada lantainya, ubinnya bagus. Terus dia pakai tidur pakai kasur yang empuk, pakai dipan. Nabi tidur di tapang yang keras, selimutnya kain kasar, terus bantalnya blukeng korma. Tahu blukeng? Blukeng korma. Ya bongkot tuh bongkot apa namanya berarak ujungnya tuh. Itu yang Nabi lakukan. Makanya paham Islam yang lurus, yang benar, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya serta para sahabat yang empat adalah Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, acara tahlil dari mulai acara 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari sampai haul, lagi-lagi dalam rangka menjalin cinta dengan ahli kubur. Apalagi yang dihaulin suami, ya suami itu luar biasa, sehingga si suami yang senantiasa didoakan, dirayakan haulnya, dia akan berkata, ya Rabb, andai kata istriku akan menikah lagi, pilihkan baginya sosok laki-laki yang soleh. Kata suaminya begitu tuh yang di alam kubur. Kenapa kudu yang soleh? Sebab hanya lelaki yang soleh yang mau ngedoain orang yang sudah mati. Kalau yang salah ngedoain kagak? Kalau orang yang suka salah ngedoain kagak? Kagak. Lah badannya aja kagak urusin. Orang yang soleh, orang yang suka merawat badannya dunia akhir, merawat lahir batinnya. Orang yang salah, badannya aja kagak urusin, mandi kagak, sholat kagak, puasa kagak, kerjaannya garas doang. Iya, tidur bangun makan, terus lihat di demplon, ditengkin, udah kayak kucing. Nauzubillah, itu namanya orang yang salah. Tapi kalau orang yang soleh, jangan pula keluarga orang lain dia doain, betul kagak? Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuh orang-orang soleh. Pertanyaannya siapa orang-orang soleh? Insyaallah kita semua ibu-ibu sini ada nih orang-orang soleh dan soleh. Amin ya rabbal. Siapa orang-orang soleh itu? Wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Orang soleh itu teman yang terbaik, sebaik-baik teman. Kalau kita minjem duit terus dipinjemin, gantinya terserah kita, itu baik gak teman? Baik gak? Tapi ada teman yang terbaik, sesudah dia minjemin duit kepada kita, ketika kita ganti terserah lu kapan, gantinya kapan. Lu punya milik rezeki ganti, lu kagak punya jangan lu ganti. Enak dia minjem gitu ya. Terus pas kita mati dia ngedoain kita setiap waktu kagak berhenti-berhenti. Itu teman yang terbaik. Tentu teman yang suka ngedoa, teman yang suka sholat, apa yang gak pernah sholat? Hah? Teman yang suka ngedoain temannya, teman yang suka sholat, apa yang gak pernah sholat? Teman yang suka sholat, yang suka ngaji, yang suka ibadah, dia selalu mendoain teman-temannya yang sudah pulang ke alam kubur. Ayat tadi itu wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mbok apa tadi namanya? Hah? Satya. Pak Satya mana? Udah hari ini banyak kalau Pak. Ini saya mau tanya, masih pengen nikah enggak?
Kalau masih kita doain tar, mudah-mudahan datang sosok laki-laki muda tinggi, yang orang yang soleh, orang yang baik, amin. Emang kalau yang mau nikah kita doain, kalau kagak kita kagak doain, pengen nggak? Enggak, ada juga yang masih muda, pas lakinya meninggal dia mau begini, kita mati kagak bakal kawin lagi, Bang Haji. Ada yang begitu, ada. Berarti dia setia, ya bisa juga dikatakan setia. Kalau dikatakan setia berarti bini yang nikah lagi nggak setia, salah juga. Kalau emang punya kemauan nikah lagi nggak jadi dosa, boleh. Yang penting idahnya udah selesai. Apa idah berapa bulan? Idah orang ditinggal mati sama suami 4 bulan 10 hari. Taruh dah setahun dah. Lalu dia nikah lagi boleh. Boleh, Pok? Boleh. Boleh ya? Udah lama banget. Udah, kalian tadi ada yang berminat. Ini kewajiban amil sebetulnya mah. Di mana kampung kita banyak janda, amil mesti jangan enak tidur, jangan enak makan. Amil mestinya mencari-cari mati. Baterainya kali ya? Wah, kok mau ambil nih? Iya, ambil mesti jangan enak diam. Bagaimana caranya supaya janda-janda cepat ada suami? Kalau ini mah BPKB-nya udah resmi, STNK siap. BPKB sih kan ada janda tapi cuma punya STNK, BPKB belum turun. Itu mah jangan itu mah. Kalau ini mah STNK udah ada, BPKB udah ada. Ibarat motor tinggal naik. Mudah-mudahan Pos Satya segera Allah dekatkan jodohnya, amin. Yang sayang sama Pos Satya, sayang sama anak-anaknya. Orang mana kita nggak tahu. Yang penting orang Islam, orangnya baik, orangnya soleh, amin. Orangnya banyak duitnya, amin. Kerjanya rajin, usahanya rajin, insya. Nanti di akhir ceramah kita baca Fatihah. Para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini, tadi saya katakan tak satu pun di antara kita tahu kita matinya bagaimana, wujud kita, keadaan kita, kita nggak tahu. Lantaran semuanya serba rahasia, lantaran semuanya serba dirahasiakan oleh Allah, serba tidak dikasih tahu oleh Allah. Inilah sebabnya tiap-tiap ada yang meninggal, tiap-tiap ada yang acara orang haul, kita datang beserta doa-doa kita panjatkan untuk kebaikannya, insya Allah. Lepaskan di hati kita sifat-sifat iri dengki, sifat-sifat sombong, sifat-sifat merasa benar sendiri, sifat-sifat dendam kepada si mayit, terutama demikian. Artinya kita lepas semua. Sebab kita nggak tahu kita mati di mana, dikuburin di mana, dan bagaimana roman muka kita pada saat kita mati. Itu semua rahasia. Makanya waktu hidup supaya muka kita kalau mati senyumnya baik, jangan suka monyong-monyongin laki loh. ya, jangan suka monyong-monyongin bini, jangan suka monyong-monyongin laki, jangan suka melet-meletin bini, melet-meletin laki. Ntar kalau matinya melet, begitu. Artinya apa para jamaah dan saudara-saudara? Ridhonya seorang istri akan memudahkan sang suami masuk ke dalam surga. Apalagi ridhonya seorang suami kepada istri. Jadi berkaitan nih antara keduanya. Haul adalah merupakan cara di antara sekian banyak cara untuk menjadikan hati ini cinta kepada keluarga yang sudah meninggalkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segala biaya, tenaga yang dikeluarkan, waktu yang diluaskan untuk acara ini semua tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu dan menjadi bagian daripada amal soleh. Ganjarannya apa? Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah.
Orang-orang yang dia beriman, punya amal soleh, kemudian dia keluarkan harta bendanya untuk kebaikan keluarganya, acara tahlil, acara ngaji, acara haul. Dia ridho, dia ikhlas, dia nggak lihat gedenya itu duit buat keluarganya, tapi dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gantinya udah pasti akan lebih banyak. Dia keluarin 30 juta, gantinya bisa beratus-ratus kali lipat duit yang ada. Amin. Terus apalagi balasan Allah? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga Aden sudah disiapkan baginya, bagi orang-orang yang ketika hidup banyak punya amal, imannya kuat, amal solehnya banyak, Makanya mudah-mudahan para jemaah dan saudara-saudara Bang Reki Dekson, sekalipun andai kata dia pulang membawa amal sedikit, dengan acara tahlil yang diajiin, kemudian tahlil itu menambah amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan doa daripada anak-anaknya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anaknya udah pada gede? Oh gitu, yang paling gede? Iya, pokoknya udah dewasa gitu ya. Itu penting tuh, mendoain orang tua setiap waktu sesudah shol. Rabbi firli wali walidayya, ibadah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini perintah Allah dan perintah Rasul. Kata Allah, waqfid lahum ma zana azri min rahmah wa qur rabbi firhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini perintah Allah. Jadi kita kudu bisa doa untuk mendoain kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya, terus warhamhuma. Ayo lagi sama-sama. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacanya sesudah sholat 5 waktu. Sebanyak apapun dosa orang tua kita, mertua kita, itu akan habis semuanya dimaafin sama Allah Subhanahu. Selebihnya Pak Ustaz kalau ngedoain buat ponakan, buat tetangga, buat saudara, udah tambahin wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makanya dengan acara haul, mudah-mudahan Po Satya senantiasa ingat sama suaminya. Ketika dia ingat selalu mendoakannya. Anak yang ditinggal menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga yang mengurus acara tahlil, acara pengajian untuk awal sampai haul yang 2 tahun ini, mudah-mudahan ditambahin terus rezekinya oleh Allah. Dikasih berkah sepanjang hidupnya, dikasih sakinah mawaddah rumah tangganya, dikasih rukun keluarganya, dan dijadikan daripada keluarga yang soleh dan solehah. Kita yang hadir, mudah-mudahan yang kita berusaha untuk menutupi aib orang-orang yang sudah meninggal, menutupi aib daripada teman-teman sahabat kita, nanti Allah akan menutupi aib-aib kita. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi aib-aib umat Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah, jangan kau buka aib-aibnya Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupi dengan rapat setiap aib yang ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini ajaran wali. Ya, wali mengajarkan kepada kita, Allah maghfir ummati Sayyidina Muhammad. Mintain ampun buat umatnya Nabi Muhammad. Terus Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Mintain kasih sayang dan cinta dari Allah buat umatnya Nabi Muhammad. Allah maghfir ummati Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah majbur umat Sayyidina Muhammad. Mintain kepada Allah agar segala urusan Nabi Muhammad lancar umatnya. Amin. Terus mintain kepada Allah, mastur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi kejelekannya, tutupi aibnya daripada umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Ini kita. Siapa lagi? Bini kita, ponakan kita, cangcing kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Itu umatnya Nabi Muhammad. Jangan dibuka, jangan disebar, jangan jangan diviralkan. Tutupi sebaik-baiknya supaya nanti kalau kita punya aib ditutup sama Allah Subhanahu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fatihah buat Posatiyah. Kita doakan mudah-mudahan dapat baginya calon sosok suami yang soleh. Amin.
yang kaya, yang duitnya banyak, yang rajin ibadah, anak-anaknya soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua buat keluarga yang membantu acara haul, Bang Reki Dexon, mudah-mudahan ditambah terus rezekinya, dikasih berkah hidupnya, kasih lancar usahanya, rumah tangganya diberikan sakinah, mawaddah warahmah, anak keluarganya soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita yang hadir semua, semoga Allah sehatkan, amin. Allah panjangin umur kita, Allah banyakin rezeki duit kita, Allah mudahin segala urusan kita, Allah kasih lunas segala utang-utang kita, Allah kasih baik daripada keluarga kita, anak-anak dan istri kita soleh dan solehah semua, taat ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhu rizqan lahu minan nar. Allahumma ij'alhu ridaan lahu minan nar. Allahumma ij'al li Reki Dexon itqan lahu minan nar. Itqan lahu minan nar, fidaan lahu minan nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. ولا تجعل قبره خفرة من خفار النيران بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرامة القرآن العظيم وبكرامة الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.